Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi Satria Hardiansyah dari kelas 10-2. Saya akan menjelaskan tentang virus polio. Virus polio adalah masalah kesehatan yang merusak sistem syaraf manusia yang menyebabkan kelumpuhan, sesak nafas, hingga kematian. Virus polio ini biasa terjangkit oleh manusia saat pada balita yang belum vaksinasi. Namun tidak menutup kemungkinan orang dewasa juga dapat terkena virus ini. Lalu ada ciri-ciri dan karakteristik virus polio. Virus polio ini berdiameter sekitar 30 nanometer. Virus ini dapat bertahan pada tingkat keasaman yang rendah sekitar di pH 3 atau lebih rendah, dan virus ini berbentuk bulat seperti bola. Lalu partikel penyusun polio ini tersusun dari protein kapsid yang beragam, yaitu ada VP1, VP2, VP3, dan VP4. Lalu asam nukleat yang dimiliki oleh virus polio ini adalah berbentuk RNA. Selanjutnya saya akan menjelaskan struktur dan fungsi dari virus polio. Yang pertama itu ada glikoprotein, bagian yang ada di luar bagian virus yang berfungsi sebagai penyusun sel dan membuat lapisan kapsid jauh lebih kuat untuk melewati sistem imun sel inang, dan juga berfungsi sebagai komunikasi antar sel. Lalu ada membran. Membran ini berfungsi sebagai pelindung virus dari sistem kekebalan tubuh sel inang. Lalu ada kapsid. Kapsid ini berfungsi sebagai penjaga dari asam nukleat agar tetap utuh dan tidak rusak akibat dari sistem imun sel inang. Lalu yang terakhir itu ada asam nukleat. Asam nukleat ini pada virus polio ini berbentuk RNA, dan RNA inilah yang akan masuk ke dalam inti sel inang lalu melakukan revolusi dan kembang biak di dalamnya. Lalu selanjutnya ada penyakit dari virus polio. Penyebab virus polio ini masuk melalui rongga hidung dan menyebar ke dalam sistem aliran darah. Penyakit ini mudah menular melalui kontak langsung dengan feses penderitanya atau melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi oleh virus polio, atau melalui percikan air liur dari batuk atau bersin penderita virus polio. Lalu ada gejala virus polio. Virus polio memiliki dua fase gejala. Yang pertama itu adalah fase non-paralisis. Non-paralisis merupakan gejala ringan yang tidak menyebabkan kelumpuhan. Biasanya berlangsung sekitar 7-10 hari. Gejalanya adalah sesak nafas, mual dan muntah, radang tenggorokan, pusing, lemas, lalu leher dan punggung terasa kaku. Fase kedua atau fase lanjutan dari virus polio ini adalah fase paralisis. Fase paralisis ini adalah fase lanjutan yang dialami oleh penderita polio sekitar di 2 minggu dengan gejala yang serupa, yaitu nyeri otot,
lengan terasa lemas, terus otot terasa tegang, dan penurunan dan kehilangan refleks tubuh. Lalu saya akan membacakan tabel patofisiologi dari virus polio. Yang pertama itu ada virus polio, lalu masuk melalui hidung dan mulut, didiagnosis dengan kontisipasi berhubungan dengan kerusakan neurologis, lalu berkembang biak di tenggorokan, didiagnosis dengan nyeri akut dan agen injuri biologis, dan hipertermi berhubungan dengan penyakit polio. Lalu menjalar ke bagian syaraf otak dan melemahnya otot. Ini terjadi di fase paralisis. Didiagnosis dengan kerusakan mobilitas fisik berhubungan dengan kerusakan neuromuskular. Lalu pola nafas tidak efektif berhubungan dengan disfungsi neuromuskular. Lalu yang terakhir itu ada pencegahan dan pengobatan dari virus polio ini. Pencegahan dari virus polio ini bisa dilakukan dengan cara vaksinasi oral polio vaksin atau OPV dan inaktif poliovirus atau IPV. Biasa divaksinasi pada balita umur 2, 3 sampai 4 tahun. Jika sudah terinfeksi, virus polio ini bisa diobati dengan beberapa pengobatan yang harus dilakukan dengan cara melakukan bed rest, lalu memberikan obat pereda nyeri, lalu obat antispasmodik untuk merilekskan otot, lalu ada obat antibiotik untuk meredakan infeksi di saluran kemih, dan alat bantu pernafasan dan fisioterapi. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.